Coba Cuan. Halo Sobat Cuan. Apa kabar? Semoga selalu baik-baik ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat semua ya. Hari ini kembali lagi koneksi konten ekonomi berisi. Konten ekonomi berisi. Seksi. Konten ekonomi seksi di Cuap-Cuap Cuan bareng gue Maria dan juga ada Mas Novan di sini, Head of Digital, dan juga ada Mas Arif Gunawan, Mas Argun, Head of Research CNBC Indonesia. Karena hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait mengenai GameStop. Ini menarik apa berat sih sebenarnya? Ini menarik. Ini menarik sih kalau menurut gue. Nggak tahu deh kalau menurut Mas Argun. Kok bisa sih sebenarnya ada retail yang kemudian bisa ini balik ngerjain bandar gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Sobat Cuan harus tahu banget nih. Sejauh mana juga Sobat Cuan sebenarnya update juga soal permasalahan atau soal kasus ini. Mungkin bisa diceritain nih Mas Novan atau Mas Argun, mungkin ada yang jauh lebih senior dan mengetahui permasalahan short selling ini nih Mas. Kan ini fenomena terbesar dalam 25 tahun terakhir, short selling ini di GameStop. Jadi sebelumnya juga ada, tetapi nggak semasif ini. Analisis berkata bahwa kemungkinan bisa sebesar ini karena ada faktor netizen. Sebelumnya kan belum ada tuh orang pada ngumpul dan gitu koordinasi secara efektif di platform namanya Reddit kalau di sana. Nah ini yang membuat GameStop jadi fenomenal, terutama karena ada yang mendorong gitu. Jadi intinya kan orang itu kalau mau bikin perubahan atau pergerakan itu yang penting itu ada nggak yang mengkoordinir itu. Dan di sana kemudian ada yang mengkoordinir itu dan mereka mengajak. Kayak korlapnya ya Mas ya? Iya, ada korlapnya. Kayak lu Mas. Jadi intinya kalau Sobat Cuan belum tahu ya, ada investor yang belum punya saham tapi pingin jual saham itu, maka dia minjem saham dari perusahaan sekuritas, dipinjem kemudian dijual pada saat itu juga, harganya taruhlah 100 dan kemudian dia berharap nanti harganya turun setahun jadi 20. Ya. Nah dia nanti harus mengembalikan saham yang dipinjam itu dengan harga 20 tadi. Ya 20 tadi sesuai perjanjian kalau benar-benar turun. Jadi ketika pas turun ya dia beli saham itu di pasar, dibalikin lagi ke broker. Jadi dia untung 80 ibaratnya gitu. Kan tadi jual 100, kemudian ya harus ngembaliin cuma berapa? 20. Untungnya 80. Berarti dia harus menduga bahwa nanti ini sahamnya bakal turun ya. Iya. Kalau kebalikannya ternyata malah sahamnya naik, ini kan yang terjadi di GameStop kan sebenarnya kan. Ini nasibnya gimana nih? Nah yang ini dikoordinasi, jangan sampai turun. Jadi tiap hari dijagain sampai naiknya kan ribuan persen itu. Nah ini yang ambil posisi short, yang taruh yang tadi harusnya pingin jualnya di harga, pingin mengembaliin sahamnya di harga 20, ya ternyata malah naik terus sampai berapa? 300-an. Sebenarnya ini kayak fenomena, kalau gue sih ngelihatnya kayak fenomena yang terjadi di film-film Big Short. The Big Short. Kemudian seriesnya Billions gitu yang itu juga kan praktek-praktek short sell sebenarnya lumrah ya di pasar Amerika gitu kan. Sesuatu ketika hedge fund mau melakukan short selling itu kan mereka harus punya dasar analisis sebenarnya. Kenapa mereka memperkirakan bahwa perusahaan ini akan turun. Kalau nggak salah seperti itu. Karena kalau enggak mungkin mereka bisa dibilang kayak ada informasi dalam insider trading gitu kan. Wah ini dapat informasi insider trading tiba-tiba di short selling gitu kan. Nah biasanya sih mereka berdasarkan data-data, berdasarkan proyeksi gitu, kemudian mereka berani ambil posisi karena nanti akan dicek sama OJK-nya kalau nggak salah ya Mas Argun ya. GameStop itu kan perusahaan toko retail mainan kan, game apa namanya, konsol game, kaset game gitu kan. Awal mulanya kan mereka diprediksi bahwa dengan COVID ini toko-toko itu nggak akan lagi disamperin orang. Dan lagi kayak konsol game gitu kan, kayak misalnya PS, Xbox itu kan mereka sudah jualan kaset-kaset jenis-jenis permainannya itu secara online. Iya kan, kayak misalnya PS gitu kan, PlayStation gitu kan, itu udah bisa beli online. Jadi ngapain harus ke GameStop? Jadi yang dibangun kan seperti itu, sehingga akhirnya diperkirakan pendapatannya bahkan turun gitu kan, tergerus. Akhirnya ada perusahaan yang short sell. Nah yang dilakukan retail itu adalah justru melawan arus ini gitu. Tapi kalau di Indonesia praktek-praktek kayak gini maksudnya ketahuan nggak sih, kebaca nggak sih? Jadi di Indonesia ya kita juga on off kebijakan short selling ini. Kemarin mau diberlakukan, akhirnya dibatalkan lagi karena ya saya pikir harusnya jangan dilakukan dulu karena pasarnya lagi turun.
di negara maju pun, Amerika, Prancis, Jerman, mereka sempat melarang atau ban short selling sementara waktu ketika pasarnya lagi tertekan. Jadi kalau lagi marketnya hype boleh gitu langsung diterapkan short selling nggak apa-apa gitu. Dan ada ketentuan, misalnya di Amerika tuh ada uptick rule. Jadi kalau mau nge-short harus dia harganya di atas gitu. Lebih tinggi ya di posisi saat ini. Iya. Jadi biar nggak bikin harga tadi jatuh. Karena mungkin Indonesia juga nggak punya market conduct yang buat investor kali ya Mas ya. Mungkin sebenarnya kalau market conduct sih ada aja sih. Cuma masalahnya maling ini kan lebih pintar sama polisinya biasanya. Pinteran maling ya, kalau maling yang aku masuk penjara semua penuh. Iya, maksudnya yang diawasi dan yang mengawasi kadang lebih dalam tanduk. Ya ini kan karena bakat butuh duit, bakat cuan gitu kan. Jadi kreativitas sehingga akhirnya aturan pun bisa kalau begini aman kok gitu kan, yang diawasin kan gini gitu. Kalau Indonesia ini kan tadinya mau dibuka nih Februari kan, katanya boleh lagi short selling, terus kemudian ditarik lagi gitu. Apakah pertimbangan kayak ngelihat dulu deh ketekanan yang terjadi di market? Pilihannya tuh 2, likuiditas ataukah stabilitas pasar. Ini kalau kita mengizinkan short selling dan transaksi margin, maka likuiditas pasar akan meningkat. Karena akan semakin banyak orang yang berminat untuk transaksi. Jadi ibaratnya duitnya yang ada di market cuma 1 triliun, tapi kalau transaksinya sering, itu kan nilai kapitalisasinya juga meningkat, likuiditasnya meningkat. Tapi lebih penting menjaga sekarang stabilitas gitu. Jangan sampai ketika koreksi anjlok langsung. Makanya dengan spirit yang sama kan Bursa Efek Indonesia membatasi ARB cuma 7%. Jadi mereka bilang sebelumnya kan ya kalau sekarang transaksi short selling mau kita izinkan ya karena kami menilai kondisi pasar sudah normal gitu. Tapi kalau memang alasannya itu ya seharusnya ARB-nya juga dilepas dulu aturannya. Mungkin untuk summary Sobat Cuan sedikit gitu ya. Kalau sekarang Sobat Cuan misalnya naruh saham di saham A gitu kan, kita kan ekspektasinya itu akan selalu naik. Ya. Tapi kebalikannya dengan short selling. Short selling itu adalah ketika kita kita dapat cuan kalau turun. Iya. Saham itu harganya turun. Jadi maksudnya ketika Mas Argun bilang bahwa itu likuiditas bisa naik tuh ya karena bisa diperdagangkan dua arah itu ya, naik dan turun gitu ya. Nah, masalah cuannya dua arah. Cuannya dua arah. Sederhananya gini Mas Argun. Jadi kalau misalnya nih short selling, cut loss-nya berarti adalah ketika saham itu naik. Ya. Iya kan? Kalau sekarang gimana Mas? Cut loss-nya waktu saham. Oh iya benar-benar. Iya kan? Karena kita ngebit untuk turun ya. Ya kan? Ngebit untuk turun. Tapi ternyata itu naik ya berarti kita loss kan. Berarti salah satu cara untuk keluar biar nggak ke squeeze atau nggak kena margin call. Posisi artinya kita harus membeli saham itu di harga yang tinggi. Iya kan? Nah, yang terjadi di GameStop itu kan juga seperti itu ya. Akhirnya karena banyak hedge fund ke squeeze, artinya kepepet, wah ini gue udah mau kena ini sehingga udah deh tutup aja gitu kan. Cut loss dan mereka membeli harga saham itu yang lebih tinggi. Dan itu membuat harga itu makin tinggi lagi. Karena banyak yang berarti yang untung retail dong? Yang pegang? Yang beli duluan. Jadi yang siapa yang cuannya paling gede ya pemimpinnya. Yang ayo kita jaga, dia masuk duluan. Korlapnya itu tadi. Dan sekarang yang baru masuk belakangan, nah ini yang kena getahnya. Karena terlalu tinggi kenaikannya sehingga sudah tidak sesuai dengan fundamentalnya. Koreksi sepanjang pekan berjalan udah koreksi 70% kalau nggak salah. Kalau Sobat Cuan ingin menghindari risiko terkena dampak short selling ya ambil aja saham-saham unggulan yang ya kinerjanya terukur. Jadi tidak ada perubahan drastis yang mengubah kinerja mereka. Belum ada short selling aja kadang kita kena korban pom-pom. Bener loh. Gokil. Gitu, karena gini, gak usah di short sell, di pom-pom aja. Sekarang gini, iya kan? Kalau di mana waktu ditaruh di GameStop ada dalam tanda kutip korlapnya gitu kan, yang ngumpulin orang untuk ayo gini. Nah sekarang kalau misalnya di Indonesia terjadi kayak gitu terus ada korlapnya gitu kan, ini sama aja bikin kayak korlapnya tapi kita dan jadi kayak ngepom-pom juga kan, artinya kita ngepom-pom supaya bandar kalah karena bandar naruhnya di short. Kalau di Indonesia mungkin yang ngepom-pom bandar. Nah kalau di Indonesia kan karena tradingnya di satu arah jadi dia ngepom-pom dimainin dulu di harganya, ditinggiin kita masuk nggak taunya mereka ngejual. Ini hedge fund orang-orang jahat ya
belum tentu juga. Iya. Karena memang yang dikelola, yang mereka mengelola dana-dana masyarakat pensiunan, hedge fund ini kebanyakan. Oh, berarti ada kemungkinan akhirnya mungkin dari sisi broker hedge fund itu harus muter otak juga kali ya, karena kan memang dia harus mengembalikan benefit atau dari dana yang ditaruh gitu kan di perusahaannya untuk dibalikin lagi gitu. Jadi karena ada konsekuensi itu, makanya dia melakukan berbagai macam aktivitas yang kayak gitu-gitu Mas gitu. Nah, kalau udah siap belum sih market kita cukup mature atau enggak sih? Enggak ada short selling aja, kita juga sering ke pingpong, bukan ke pongpong sih, ke pingpong. Kalau ada short sell kan artinya mungkin ada the power of retail juga di situ. Mungkin retail Indonesia akan berkumpul sama gitu kayak retail di luar, jadi kompak gitu kan. Jadi ada kedua kekuatan gitu, nggak cuma satu kekuatan yang selama ini doang di market kita gitu. Nah, atau gimana? Di Indonesia sepertinya agak sulit gitu, karena kan kekuatan retail kita itu karena sama retail musuhan ya. Ya itu, pertama nggak kompak, ada yang beli karena endorsement. Masalah duit gimana kompak, masalah cuan lu berarti kompak, agak susah itu Mas. Nah, hal yang lain ya itu, kalau dikumpulin duitnya retail ini, misalnya bikin satu grup yang terbesar apalah, kalau coba dikumpulin tuh paling nggak cukup untuk ngimbangi satu atau dua sekuritas gitu. Iya bener sih, di backup mungkin sama broker tertentu gitu, kayak tadi Mas Novan bilang gitu disponsori. Ya itu nanti OJK yang akan berusaha mengendusnya. Kalau yang mau terindikasi itu akan di. Jadi gini, short selling ini disponsori oleh. Kok gemes jadinya. Jangan. Yang jelas ya Sobat Cuan ya pasti bisa memilih lah ya kira-kira akan seperti apa gitu. Tapi bisa juga sih dibayangin, seru juga sih kalau kita retail pada ngumpul yuk jadi satu ya, berteman, kompak selalu gitu ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Koneksi hari ini, konten ekonomi seksi sama Maria, sama Novan, dan Argun. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Bye bye. Dah.